Dinding yang berbicara. Di sudut kota yang dilupakan peta, tempat jalan-jalan kehilangan nama dan bangunan berdiri setengah menyerah pada waktu, tembok-tembok runtuh menjadi saksi bisu kehidupan keras. Retaknya memanjang seperti urat luka lama, penuh coretan iklan usang dan poster robek yang tak lagi menjanjikan apapun. Di sanalah Ranu menghabiskan hari-harinya, di antara debu, bau besi berkarat, dan sisa-sisa mimpi orang dewasa yang pernah percaya kota ini akan berubah. Ranu tak punya rumah. Ia tidur berpindah-pindah, kadang di bawah tangga gedung tua, kadang di balik kios yang tutup lebih cepat karena tak lagi laku. Ia juga tak punya sekolah. Tak ada seragam yang disetrika rapi, tak ada buku tulis dengan halaman bersih. Dan tentu saja, ia tak punya kanvas. Yang ia miliki hanyalah potongan arang dari sisa kayu terbakar, sisa cat tembok yang mengering di kaleng penyok, serta imajinasi yang tak pernah kehabisan warna. Pagi hari adalah waktu bertahan hidup. Ranu membantu apa saja. Mengangkat barang di pasar, mengelap kaca mobil di lampu merah, atau sekadar menjaga parkir dengan harapan receh. Namun malam adalah miliknya sepenuhnya. Saat kota mulai lelah dan lampu-lampu berpendar seperti mata yang mengantuk, Ranu mendekati tembok pilihannya, tembok yang permukaannya paling lapang, paling jujur, dan paling siap mendengar. Dengan tangan yang kerap bergetar karena dingin, ia mulai menggambar. Wajah seorang ibu yang tersenyum lembut. Senyum yang ia simpan dari ingatan samar masa kecil. Burung-burung dengan sayap terlalu besar, seolah diciptakan bukan untuk terbang, melainkan untuk melindungi. Anak-anak yang berlari di padang hijau, kaki mereka telanjang, tawa mereka pecah seperti cahaya. Semua itu adalah hal-hal yang tak pernah ia miliki, namun selalu ia impikan. Pada tembok-tembok itu, Ranu tak hanya menggambar bentuk, ia menitipkan rindu. Cat tak selalu ada. Ketika kaleng-kaleng kosong, ia memakai arang, tanah basah, bahkan kapur sisa bangunan. Ia belajar membaca tekstur dinding, menyesuaikan tekanan tangan, mengubah cacat menjadi garis. Retakan tembok menjadi rambut, lubang kecil menjadi mata, dan noda karat menjadi bayangan senja. Tembok-tembok itu seolah hidup, seolah menyambut sentuhan Ranu dengan kesabaran yang tak dimiliki manusia. Orang-orang lewat sering berhenti sejenak. Ada yang terdiam, ada yang mengernyit, ada pula yang memotret cepat lalu pergi. Mereka jarang berkata apa-apa. Mungkin takut terlalu lama menatap akan membuat hati mereka ikut retak. Namun Ranu tak pernah meminta pujian. Ia hanya ingin menyelesaikan satu gambar lagi sebelum malam benar-benar habis. Sesekali, anak-anak kecil muncul dari gang sempit. Mereka mengintip dari kejauhan, berbisik, lalu mendekat dengan langkah ragu. Ranu berpura-pura tak melihat, membiarkan rasa ingin tahu mereka tumbuh. Ketika salah satu dari mereka berani bertanya, Ranu tersenyum tipis dan menyerahkan arang. "Coba," katanya singkat. Tembok pun menerima garis-garis baru, kikuk namun jujur. Di kota yang sibuk menutup mata, tembok-tembok itu menyimpan cerita yang tak mampu diucapkan jalanan. Mereka berbicara lewat warna yang terbatas dan garis yang sederhana. Dan di antara suara-suara mesin dan klakson, ada satu bahasa yang tetap bertahan, bahasa gambar seorang anak tanpa kanvas, yang percaya bahwa keindahan bisa lahir bahkan dari reruntuhan. Lensa dari negeri jauh. Suatu sore, ketika matahari menggantung rendah dan cahaya jingga memantul di serpihan kaca jendela yang pecah, seorang pria asing berdiri lama di hadapan salah satu gambar Ranu. Ia berbeda dari orang-orang yang biasanya lewat. Pakaiannya sederhana namun rapi, langkahnya tenang, dan di lehernya tergantung kamera besar dengan lensa panjang yang tampak berat. Ia tidak terburu-buru. Ia menatap, mundur selangkah, mendekat lagi, seolah ingin memastikan bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Ranu menyadari kehadiran pria itu sejak awal, tetapi memilih melanjutkan gambar. Ia terbiasa diabaikan, dan juga terbiasa ditatap tanpa dimengerti. Namun pria asing itu tak pergi. Ia justru mengangkat kameranya perlahan, mengatur fokus, lalu memotret satu persatu lukisan di tembok, wajah ibu, burung bersayap besar, anak-anak di padang hijau. Setiap kali tombol ditekan, terdengar bunyi klik yang tajam, memecah kesunyian sore. Setelah beberapa saat, pria itu menurunkan kameranya dan menoleh kepada Ranu. Matanya berbinar, bukan seperti orang yang menemukan pemandangan indah, melainkan seperti seseorang yang menemukan cerita yang lama ia cari. "Kau seniman luar biasa,"
katanya dengan bahasa yang terpatah-patah, memilih kata dengan hati-hati. Dunia harus melihat ini. Ranu terdiam. Kata seniman terdengar asing di telinganya, seolah bukan ditujukan kepadanya. Ia hanya mengangguk kecil, tak tahu harus menjawab apa. Pria itu memperkenalkan diri singkat, menyebutkan nama yang sulit diingat dan negeri yang jauh, negeri dengan musim dingin yang katanya panjang. Ia bercerita tentang perjalanan, tentang kota-kota besar yang temboknya bersih namun sunyi, tentang galeri yang penuh cahaya putih. Hari-hari berikutnya, pria itu datang lagi. Kadang pagi, kadang sore. Ia memotret bukan hanya lukisan, tetapi juga tangan Ranu yang hitam oleh arang, kalengket penyok, dan tembok yang retaknya menjelma garis hidup. Ia merekam proses, menunggu hingga satu gambar selesai, lalu tersenyum puas seolah menyaksikan kelahiran sesuatu yang penting. Tak lama kemudian, nama Ranu mulai beredar di dunia yang tak pernah ia lihat. Foto-foto tembok penuh cerita itu muncul di layar ponsel orang-orang, dibagikan, dikomentari, dipuji. Media sosial memanggilnya, pelukis tanpa kanvas, suara kota yang terlupakan. Ranu sendiri tak benar-benar memahami semua itu. Ia hanya tahu, orang-orang kini berhenti lebih lama, berbicara pelan, dan menatap dengan cara yang berbeda. Tawaran pun datang, satu demi satu. Ada pesan tentang pameran seni di kota besar, permintaan wawancara dari majalah asing, bahkan tawaran beasiswa seni yang menjanjikan sekolah, tempat tinggal, dan kanvas sungguhan. Bagi banyak orang, itu terdengar seperti jalan keluar yang sempurna, tangga emas dari lorong sempit menuju dunia terang. Untuk pertama kalinya, kota kecil itu disebut orang bukan karena kemiskinan atau kerusuhannya, melainkan karena karya seorang anak jalanan. Wartawan datang, kamera-kamera lain menyusul, dan tembok-tembok yang dulu diabaikan kini diperlakukan seperti harta karun. Namun di tengah riuh itu, Ranu merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Bukan kegembiraan sepenuhnya, melainkan kebingungan yang sunyi. Ia memandang tembok yang telah lama menjadi sahabatnya. Ia bertanya dalam hati, apakah gambar-gambar itu masih akan berbicara jika dipindahkan ke ruang pamer yang bersih dan dingin? Di balik lensa dari negeri jauh, dunia melihat bakat. Namun Ranu mulai menyadari, ada pilihan yang perlahan mendekat, pilihan antara dilihat oleh banyak mata, atau tetap tinggal bersama tembok-tembok yang selama ini mendengarkan tanpa syarat. Penolakan yang sunyi. Keriuhan itu datang tanpa suara yang benar-benar sampai ke telinga Ranu. Ponsel-ponsel bergetar, layar-layar menyala, pesan-pesan berderet dalam bahasa yang tak seluruhnya ia pahami. Ada nama-nama kota asing, tanggal-tanggal yang terasa jauh, dan janji-janji yang berkilau seperti lampu neon di jalan utama. Ranu membacanya pelan, satu persatu, lalu berhenti. Ia menutup layar dan mengangkat pandangannya pada tembok yang retak di hadapannya. Tembok itu tak berubah. Garis-garisnya masih setia, catnya masih pudar, dan retakannya tetap seperti urat yang mengingatkan pada usia. Di sanalah ia berdiri setiap malam, di sanalah tangannya belajar percaya pada garis. Ranu menyentuh permukaannya, merasakan dingin yang familiar. Ia teringat anak-anak kecil yang sering mengintip dari ujung gang, mata mereka penuh kagum dan harap, langkah mereka ragu-ragu namun ingin mendekat. Anak-anak itu tak pernah meminta banyak. Mereka hanya ingin tahu bagaimana sebuah garis bisa berubah menjadi wajah, bagaimana noda bisa menjadi langit, bagaimana tangan yang kosong bisa mencipta sesuatu. Ranu mengingat tawa mereka yang pecah ketika sebuah gambar selesai, dan keheningan mereka ketika ia menghapus kesalahan dengan telapak tangan. Dari mereka, Ranu belajar bahwa seni bukan tentang sempurna, melainkan tentang berbagi. Fotografer itu menunggu di dekatnya. Ia sudah membaca sebagian pesan yang sama, sudah menimbang kemungkinan-kemungkinan dengan mata yang berpengalaman. Ketika Ranu menoleh, pria itu tersenyum, senyum yang biasanya mengiringi kabar baik. Namun Ranu menggeleng. Gerakannya kecil, hampir tak terlihat, tetapi maknanya tegas. Ia menghela napas, mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak ingin pergi," ucapnya pelan, seolah takut suaranya memantul terlalu keras. "Jika aku pergi, siapa yang akan mengajari mereka?" Kalimat itu menggantung di udara sore. Fotografer itu terdiam. Tangannya yang terbiasa mantap kini ragu di udara, seperti sedang memegang sesuatu yang rapuh. Ia menoleh ke arah gang, ke arah tembok,
ke arah kota kecil yang selama ini hanya menjadi latar perjalanan. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya gambar, melainkan hubungan yang tak tertangkap lensa. Ada banyak guru di luar sana, katanya akhirnya, dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Dan kau bisa membantu lebih banyak orang. Ranu menggeleng lagi. Aku membantu yang ada di sini, jawabnya. Mereka yang datang setiap malam. Keheningan kembali turun. Bukan keheningan yang canggung, melainkan yang penuh pengertian. Fotografer itu menurunkan kameranya, membiarkannya menggantung tanpa tujuan. Ia memahami, di balik tawaran besar, ada pilihan yang tak bisa diukur dengan angka dan sorotan. Ia teringat galeri-galeri yang pernah ia datangi, dinding putih bersih, jarak aman antara penonton dan karya, bisik-bisik pujian yang tertata rapi. Di sana, seni berdiri sendiri. Namun di kota ini, seni berjalan bersama manusia. Ia tumbuh dari pertemuan sederhana, dari tangan yang kotor dan mata yang berharap. Aku tak akan memaksamu, kata fotografer itu akhirnya. Beberapa karya memang tak diciptakan untuk dipindahkan. Ranu tersenyum kecil. Ia merasa lega, seperti meletakkan beban yang tak pernah ia minta. Malam itu, ia kembali ke temboknya. Anak-anak datang, satu persatu. Ia membagikan arang, membiarkan tangan-tangan kecil mencoba. Garis-garis baru muncul, goyah namun berani. Di bawah lampu jalan yang redup, Ranu tahu pilihannya sunyi dan tak akan dirayakan. Namun ia juga tahu, ada karya yang lebih besar daripada panggung dunia, karya yang tumbuh di hati, berpindah dari tangan ke tangan, dan hidup lebih lama daripada ketenaran apapun. Sekolah tanpa atap. Pagi itu, di bawah jembatan tua yang menopang jalan layang kota, Ranu berdiri dengan tangan kosong dan hati yang penuh rencana sederhana. Jembatan itu selalu bising, deru kendaraan melintas seperti ombak tanpa henti, menyisakan gema yang memantul di dinding beton. Namun Ranu melihat sesuatu yang lain. Ruang teduh dari terik, lantai yang cukup lapang, dan tembok-tembok kusam yang siap mendengar cerita baru. Ia mulai mengumpulkan anak-anak yang sering berkeliaran di sekitar sana. Tak ada undangan tertulis, tak ada pengumuman resmi. Hanya senyum, anggukan, dan ajakan singkat. Anak-anak datang dengan rasa ingin tahu yang canggung, sebagian tanpa alas kaki, sebagian membawa adik, sebagian lagi datang hanya untuk melihat. Peralatan mereka jauh dari kata layak. Kapur sisa bangunan, potongan arang, ranting kering yang ujungnya dipecah agar bisa meninggalkan jejak. Ranu membagikannya dengan sabar, mengajarkan cara memegang, cara menekan, dan cara membiarkan tangan mengikuti perasaan. Tak apa kalau garisnya salah, katanya. Tembok ini tak akan marah. Pelan-pelan, tembok runtuh berubah menjadi kelas terbuka. Tak ada bangku, tak ada papan tulis. Yang ada hanyalah lantai dingin, cahaya yang menyusup dari sela-sela jembatan, dan suara tawa yang mulai menggema, menggantikan bising kendaraan. Setiap garis yang muncul adalah keberanian kecil. Setiap noda adalah cerita yang baru belajar bernapas. Ranu tak mengajarkan meniru. Ia mengajarkan melihat. Melihat bayangan di bawah jembatan, melihat burung yang singgah di kabel, melihat wajah teman di sebelah. Ia meminta mereka menyebutkan apa yang mereka rasakan sebelum menggambar. Takut, senang, rindu, marah. Kata-kata itu lalu berubah menjadi bentuk. Garis patah untuk marah, lengkung halus untuk rindu, titik-titik kecil untuk harapan. Anak-anak itu tak hanya belajar menggambar. Mereka belajar bermimpi tanpa ditertawakan. Mereka belajar menamai perasaan yang selama ini bersembunyi. Mereka belajar percaya bahwa tangan mereka, yang sering dianggap kotor dan tak berguna, mampu mencipta keindahan. Dan dari kepercayaan itulah tumbuh keberanian yang lain. Keberanian untuk bertanya, untuk mencoba, untuk bertahan. Kabar tentang kelas tanpa atap itu menyebar perlahan. Orang-orang dewasa berhenti sejenak saat melintas. Ada yang mengeluh, ada yang tersenyum, ada pula yang diam-diam meninggalkan kapur atau ket bekas di sudut jembatan. Beberapa ibu duduk di kejauhan, memperhatikan anak-anak mereka tertawa dengan cara yang jarang terlihat. Waktu berjalan tanpa jadwal pasti. Kadang kelas berlangsung singkat karena hujan, kadang panjang hingga sore merambat. Ranu tak pernah menghitung hasil. Ia hanya memastikan setiap anak pulang dengan tangan penuh garis dan kepala penuh kemungkinan.
kota pun perlahan berubah. Bukan karena tembok-tembok dicat ulang dengan warna cerah, melainkan karena hati-hati kecil disentuh dan dibukakan pintu. Di bawah jembatan tua itu, lahir sebuah sekolah yang tak tercatat di arsip manapun. Sekolah yang mengajarkan bahwa seni bukan milik ruang tertutup, dan belajar tak selalu membutuhkan atap. Warna yang tak pernah pudar. Beberapa tahun berlalu tanpa pengumuman apapun. Kota tetap bergerak dengan caranya sendiri. Cepat, bising, dan sering lupa. Proyek pembangunan datang silih berganti, membawa pagar seng dan papan peringatan. Satu persatu, tembok-tembok tua yang dulu menjadi sahabat Ranu ditandai dengan cat semprot. Garis merah, angka-angka, dan simbol teknis menggantikan wajah-wajah, burung-burung, serta padang hijau yang pernah hidup di sana. Suatu pagi, Ranu berdiri memandangi sebuah tembok yang kini tinggal puing. Debu beterbangan, suara mesin menggema. Lukisan-lukisan itu lenyap, seolah tak pernah ada. Namun Ranu tak merasa kehilangan seperti yang orang bayangkan. Ia menarik napas panjang dan menatap sekeliling. Di tempat yang dulu sunyi, kini berdiri bangunan baru. Di antara hiruk-pikuk itu, ia melihat anak-anak, bukan lagi anak kecil yang mengintip dari gang, melainkan remaja yang berjalan dengan langkah lebih pasti. Benih yang ia tanam telah tumbuh. Anak-anak yang dulu belajar menggambar di bawah jembatan kini, berani bermimpi dengan cara mereka sendiri. Ada yang melukis mural resmi di dinding sekolah, ada yang membuat poster untuk kegiatan kampung, ada pula yang memilih jalan lain. Menulis, bermain musik, atau sekadar membantu adik-adiknya belajar. Mereka semua membawa satu keyakinan yang sama, bahwa tangan mereka mampu mencipta, dan suara mereka layak didengar. Ranu masih mengajar, meski tempatnya berpindah-pindah. Kadang di balai warga, kadang di halaman masjid, kadang di sudut taman kota. Ia tak pernah mengikatkan diri pada satu ruang. Ia tahu, yang terpenting bukan dindingnya, melainkan pertemuannya. Ia melihat bagaimana seni menjadi bahasa bersama, menjembatani perbedaan, menenangkan luka yang tak pernah disebutkan. Suatu sore yang tenang, seorang pria asing kembali datang. Rambutnya kini beruban, langkahnya sedikit lebih lambat, tetapi kamera itu masih tergantung di lehernya. Ia tersenyum ketika melihat Ranu, seperti bertemu kawan lama. "Aku kembali," katanya singkat. Mereka duduk berdampingan. Pria itu mengeluarkan sebuah buku tebal berisi foto-foto lama, tembok yang runtuh, tangan kecil yang memegang arang, kelas tanpa atap di bawah jembatan. Ranu membalik halamannya pelan, mengenali masa lalu yang terasa jauh namun hangat. Di halaman terakhir, pria itu menulis dengan tinta hitam yang tegas. Ada pelukis yang karyanya lenyap bersama tembok. Namun kasih yang ia ajarkan akan selalu hidup. Ranu tersenyum. Senyum yang sama seperti ketika ia pertama kali menyerahkan arang kepada anak kecil bertanya. Ia menutup buku itu dengan hati-hati. Ia tahu, tak semua karya perlu bertahan sebagai gambar. Ada yang memilih hidup sebagai ingatan, sebagai keberanian, sebagai kebiasaan baik yang diturunkan diam-diam. Saat matahari condong ke barat, suara tawa kembali terdengar. Anak-anak berkumpul, meminta Ranu mengajar seperti biasa. Ia bangkit, mengambil kapur, dan mulai menggambar di permukaan apapun yang tersedia. Garis pertama selalu sederhana. Dari sanalah segalanya bermula. Ranu tahu, ia tak pernah membutuhkan kanvas. Karena cinta adalah media seni yang paling abadi, tak bisa diruntuhkan, tak bisa dihapus, dan akan terus menemukan jalannya sendiri untuk hidup.